بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المؤلف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين، إلى قوله: وفاة علي رضي الله عنه، wafatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala al-Asbaghul Hanzali, berkata Al-Hanzali, lamma kanatin lailatu, tatkala pada malam hari, allati usiba fiha Aliun radhiyallahu anhu, yang mana pada malam tersebut tertimpa musibah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Atahu Ibnu Nabbah, datang kepadanya Ibnu Nabbah, hina tala'al fajru, tatkala waktu subuh. Yu'adzinuhu bis-shalah, Ibnu Nabbah memberitahu kepada yu'dzinuhu apa yu'adzinuhu? Yu'dzinuhu. Kamil. Yu'dzinuhu bis-shalah, memberitahu akan datangnya waktu salat. Wa huwa muttaji'un mutasakilun, dan beliau Sayyidina Ali dalam keadaan berbaring, mutasakilun dan berat. Fa'ada saniyah wa huwa kadzalik, dan Ibnu Nabbah datang kepadanya yang kedua kali dan beliau masih sama seperti itu. Tsumma 'ada salisah, kemudian Ibnu Nabbah datang yang ketiga kalinya. Faqama Aliun radhiyallahu anhu, maka bangunlah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yamshi wa huwa yaqul, dan beliau berjalan sambil berkata, ushdud hayazimaka lil mauti, kuatkanlah kesabaranmu untuk kematian. Fa innal mauta lakika, sesungguhnya kematian akan menemui dirimu. Wala tajza' minal mauti, dan janganlah engkau berduka cita, minal mauti, dari kematian, idza halla biwadika, apabila kematian menimpa dirimu. Falamma balagal bab as-saghir, maka tatkala Sayyidina Ali sampai ke pintu yang kecil, syadda alaihi Ibnu Muljam, menikam kepadanya Ibnu Muljam, fadarabahu, maka ia pun memukulnya. Fakharajat Ummu Kulsum ibnatu Ali radhiyallahu anha, maka keluarlah Ummu Kulsum anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Faja'alat sakul, dan beliau berkata, mali wali salatil ghadah, ada apa denganku dan pada salat subuh. Qutila zauji amirul mu'minin salatil ghadah, terbunuhnya suamiku Amirul Mukminin salat al-ghadah pada salat subuh. Wa qutila abi salat al-ghadah, dan terbunuhnya ayahku pada salat subuh. Wa an radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di saat itu adalah khalifah. Ya. Dan ada sedikit perseteruan ya dengan kelompok lain dari negeri Syam yang berada di daerah Syam. Beliau di Kufah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib membuat pindah dari Madinah, yang tadinya semuanya kan khalifah di Madinah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman di Madinah. Beliau pindahkan kepemimpinan, tinggalnya di Kufah, daerah Irak. Ya, salah satu alasannya Allah alam adalah ingin membersihkan kota Madinah dari pertumpahan darah, menjauhkan itu. Dan ada beberapa hal yang lainnya yang beliau melihat maslahatnya seperti itu. Tentunya salah satu fitnah yang terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga adanya perseteruan bahkan dengan sahabat yang lain adalah orang-orang yang di negeri Syam atau di sebagian wilayah Syam membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Sedangkan khalifah yang resmi adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bittifaq ulama. Setelahnya bahwa yang resmi adalah Sayyidina Ali. Kenapa? Dengan dalih mereka menuntut kejadian Sayyidina Uthman. Yang membunuh Sayyidina Uthman pengen diadili, padahal orang-orangnya nggak bisa diketahui satu persatu. Alhasil masalah itu panjang, fitnah yang nggak ada habisnya. Akhirnya ada 3 orang yang sepakat
untuk menikam dan membunuh bersamaan 3 orang yang bahasanya ya yang berselisih. Sayyidina Ali yang ada di Kufah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Dimashq, Damaskus, Amr bin al-As di Mesir. Mereka sepakat di hari yang sama, di waktu yang sama. Kemudian mereka sepakat di waktu subuh, kalau dia keluar subuh akan ditikam. Ternyata ketika Amr bin al-As nggak keluar subuh, selamat, dia nggak ada yang nikam dia. Muawiyah keluar subuh, terkena tikaman hanya di perutnya saja, tapi dia selamat, nggak sampai meninggal. Sayyidina Ali kena pukulan di kepala, dan itu sudah diberitahukan oleh Nabi SAW. Kaifa bika ya Ali, idza duriba alaika hadza hatta tabtalla minka hadza, sampai basah jenggotmu. Ada waktunya Ali akan terbunuh seperti itu keadaannya, dengan keadaan yang Rasulullah udah gambarkan. Tamam. Nah, di saat subuh, waktu pagi yang Rasulullah, yang Sayyidina Ali akan terserang, akan dilakukan eksekusi hal tersebut, waliyadzubillah, ya, daripada orang tersebut, Ibn Muljim. Gal Asbugh itu meriwayatkan bahwa ketika saya bangunkan Sayyidina Ali itu agak berat dia mau pergi ke sholat subuh tuh nanti, dan beliau tahu sebenarnya, faham. Dan beliau juga dalam riwayat yang lain menanti mana nih orang yang akan memukul saya di sini dan membasahi saya di sini. Beliau sudah tahu. Alhasil ketika beliau keluar, beliau bawakan syair ini tadi. Usdud hayazimaka lil mauti. Hayazim maksudnya gesper. Tapi maksudnya apa di sini? Berarti persiapkan diri. Orang kalau udah bikin gespernya dikuatin, untuk apa? Lagi siap. Maksudnya persiapkan dirimu untuk kematian. Fa innal mauta lagika, sesungguhnya kematian akan menemuimu. Wala tajza' minal mauti idza halla biwadika, jangan engkau takut dengan kematian kalau sudah datang di tempatmu. Wadika maksudnya pada dirimu. Ketika beliau keluar, ditebas oleh Ibnu Muljim, ya. Ketika terluka Sayyidina Ali dalam keadaan seperti itu, yang keluar dan dia lari langsung setelah memukul Sayyidina Ali, Sayyidatuna Ummi Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, anaknya yang pernah menikah dengan Sayyidina Umar. Dia mengatakan, mali wali salatil ghadah, apa urusan saya dengan salat subuh nih? Suamiku terbunuh di waktu salat subuh. Sayyidina Umar bin Khattab ditikam di waktu salat subuh, suaminya dia. Sedangkan ayahku juga diserang di waktu subuh. Ya, radhiyallahu taala anhum warḍah. Naam. Wa an shaykhin min Quraisy. Nah, di sini juga ayo, kembali. Dan diriwayatkan dari orang tua dari golongan Quraisy, anna Aliyan radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lama darabahu Ibnu Muljim, tatkala Ibnu Muljim memukulnya, qala, beliau berkata, fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Allah aku telah menang. Fuztu wa rabbil Ka'bah, ketika dipukul malah bilang saya menang demi Allah. Wa rabbil Ka'bah, wow di sini wawul qasam, ay wallahi gitu, demi Tuhannya Ka'bah, maksudnya demi Allah saya telah menang, mendapatkan kemenangan. Ya, mereka itu begitu menganggapnya kematian adalah kemenangan. Ya, kemenangan karena mereka mendapatkan syahadah dan sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wa an Muhammad bin Ali, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Ali, annahu, bahwasanya lama duriba awsa bani, tatkala ia dipukul beliau mewasiati anak-anaknya. Thumma lam yantik illa bila ilaha illallah, kemudian beliau tidak berbicara kecuali dengan kalimat la ilaha illallah, hatta gubida, sampai dicabut ruhnya, sampai beliau meninggal. Jadi beliau ketika terpukul seperti ini nggak langsung meninggal, nggak, terluka, dirawat dulu berapa hari. Nah, ketika dirawat itu beliau sempat bicara dengan anak-anaknya, ngasih wasiat kepada kami, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain khususnya, dan anaknya beliau banyak, mewasiati anak-anak beliau. Kemudian setelah itu nggak bicara lagi, ngomongin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai meninggal.
Ya, radhiyallahu taala anhu arda. Itu a'immah, ulama, salihin, al-awliya, al-aqtab al-awail, ini ya para aulia yang paling pertama, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha wafatuhum. Bisa terjadi seperti itu, dan itulah dunia. Ya, jadi bukan berarti harus kalau dia orang soleh, wali atau besar, tuh harus meninggalnya aman, bagus-bagus saja, enggak. Itu bukan syarat. Karena dunia begitu. Para anbiya juga ada yang sampai dibelah dua. Nabi disiksa oleh kaumnya. Nabi padahal mulia di sisi Allah. Biar kita tahu bahwa kejadian-kejadian seperti itu tidak menunjukkan bahwa hinanya seseorang di sisi Allah, bukan. Tetapi itu adalah salah satu hal yang memang sunnatullah dalam kehidupan dunia, bisa terjadi seperti itu, dan untuk mereka ada menjadi mengangkat derajat, tambah tinggi di sisi Allah. Baik, kami. Wafatul Hasan radhiyallahu anhu. Wafatnya Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu anhu. Walamma thaqala Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, tatkala semakin berat urusan Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dakhala alaihi Al-Husain radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Al-Husain menjenguk kepadanya. Faqala, dan ia berkata, ya akhi, wahai saudaraku, li ayyi syai'in tajza', untuk apa engkau berduka cita? Taqdamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kau akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala Ali bin Abi Thalib wa huma abawak, dan kepada Ali bin Abi Thalib, dan mereka berdua adalah ayahmu, wa ala Khadijah binti Khuwailid, dan kepada Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah binti Muhammadin, dan kepada Fatimah binti Muhammad, wa huma ummak, dan mereka berdua adalah ibumu, wa ala Hamzatin wa Ja'farin, wa ala Hamzata wa Ja'farin, dan kepada Hamzah dan Ja'far, wa huma ammak, dan mereka berdua adalah pamanmu. Qala, maka Sayyidina Al-Hasan berkata, ya akhi, wahai saudaraku, aqdamu ala aqdumu, ya, fathid dal, qadima yaqdumu. Ya. Aqdumu ala amrin, aku akan bertemu dengan suatu perkara, lam aqdum ala mislihi, yang mana aku belum pernah bertemu dengan sepertinya. Nah, jadi aku akan mengalami kejadian yang tidak pernah aku alami. Sayyidina Al-Hasan ketika mau meninggal tuh nangis. Makanya disebut jaza. Jaza itu maksudnya nangis kayak berlebihan, kayak orang ketakutan. Nangis. Sayyidina Al-Hasan pengen meringankan. Nanti beliau tahu bakal meninggal karena beliau diracun. Sayyidina Al-Hasan itu kena racun. Ya, ada yang meracuni beliau. Ketika itu mewasiati Sayyidina Al-Husain, mengatakan begini tentang urusan khilafah, untuk tidak bersaing dengan mereka dalam urusan tersebut. Mewasiati Sayyidina Al-Hasan, ya, kepada Sayyidina Al-Husain untuk tidak ikut, karena sebenarnya kejadiannya adalah Sayyidina Al-Hasan jadi khalifah setelah ayahnya. Tetap di sana, pihak sana Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya hampir mereka berperang. Dua pasukan besar bersaing tentang siapa yang jadi pemimpin. Alhasil Sayyidina Al-Hasan di situ meninggalkan jabatan beliau. Beliau mengatakan ya sudah, dibuat perjanjian bahwa beliau akan turun tahta, tidak jadi khalifah. Muawiyah yang mengambil semua khilafah secara total, dan kemudian jika meninggal Muawiyah, Sayyidina Al-Hasan jadi khalifah selanjutnya. Ya, tetapi apa yang terjadi? Beliau meninggal diracun. Belum Muawiyah masih hidup, dia malah diracuni nggak lama kemudian. Alhasil Sayyidina Al-Husain mengatakan, dan salah satu wasiatnya kepada Sayyidina Al-Husain untuk tidak ikut bersaing di dalam kepemimpinan. Udah, ini urusan kayaknya Allah Subhanahu wa taala sudah singkirkan dari kita, kata Sayyidina Hasan. Nggak bisa tergabung ya untuk kita. Maka sudah biarkan mereka. Sehingga Sayyidina Al-Husain ketika meninggal Sayyidina Hasan, dia nggak nuntut khalifah. Ketika meninggal Muawiyah, yang dia telah memerintahkan orang-orang untuk membaiat anaknya Yazid, Sayyidina Al-Husain tidak menuntut untuk menjadi khalifah. Ya, tidak menuntut. Dan orang-orang dengan paksa, kebanyakan terpaksa untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Dan dia tidak sesuai dengan yang diharapkan sama sekali. Yazid bin Muawiyah malah menjadi zalim di zamannya, ya, menzalimi orang-orang di zamannya. Walhasil Sayyidina Al-Husain setelah itu sudah
tidak ikut-ikutan dalam khilafah, tetapi nanti juga tertuduh karena paling rawan, paling takut pemimpin di zaman ini kepada Sayyidina Husain. Kenapa? Karena yang paling dicintai orang dan paling punya pengaruh. Kalau dia bergerak, semua ikut. Habis, khilafahnya dia hilang, kepemimpinannya dia hilang. Maka dia pengen, ini orang jangan sampai ngalangin kita, jangan sampai rusak apa yang mereka mau daripada ambisi kekuasaan. La ilaha illallah. Ya, datang Sayyidina Husain kepada Sayyidina Hasan, ngelihat kakaknya lagi nangis seperti itu mau meninggal. Ya Hasan, la tajza. Hai kakakku, jangan ente putus asa begini kayak orang sedih yang terlalu. Ya, bukankah nanti engkau akan menghadap kepada Nabi, kepada Ali bin Abi Thalib, dua-duanya adalah ayahmu. Engkau akan menemui Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, dan dia adalah ibumu, mereka adalah ibumu. Engkau akan menemui Hamzah wal Abbas, pamanmu. Orang Sayyidina Ja'far, pamanmu. Mulia orang-orangnya. Qala ya akhi, aqdumu ala amrin lam aqdum ala mithlih. Saya menangis karena aku akan menghadapi suatu urusan yang enggak pernah ngadepinnya. Takut apa yang akan terjadi. Dalam riwayat yang lain, akhaf an yuslak bi ghaira maslakihim, kama qala. Beliau berkata, saya takut saya diarahkan atau ditempatkan beda dengan tempatnya mereka. Saya khawatir. Iya, saya tahu mereka semua adalah kerabatku, keluarga. Tapi khawatirnya meninggal, beda tempat sama mereka. Ada min khaufil arifin, karena mereka tetap takut. Bisyarahnya ada, kabar gembira dari Nabi udah ada, tapi khauf min Allah tetap ada. Kenapa? Karena ma'rifatullah. Nabi udah bilang, Inna hadhan, kata Nabi SAW kepada sahabat yang lihat Rasulullah lagi main Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna hadhan, dua anak ini, wa ummayhima, dan ibu dari mereka, wa hadha kan naim, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma'i fil jannah, fi manzilin wahid ma'i fil jannah. Maka kami bersama di surga. Sayyid syabab ahli jannah, kata Nabi. Al-Hasan wal Husain sayyidai syabab ahli jannah. Ahli jannah udah dari Rasulullah udah bilang. Mubasysyar bil jannah. Dan bersama Nabi udah disebut. Mereka tahu semua itu omongan. Tapi khaufnya tetap ada. Tidak merasa bahwa dengan bisyarah yang tinggi seperti itu, level tertinggi bisyarah adalah keluarnya dari lisan Nabi. Udah nggak ada yang lebih dari itu. Nggak ada bisyarah lebih tinggi dari itu tuh nggak ada. Yaitu dapat dari lisan Nabi suatu kabar gembira. Tapi walaupun seperti itu, para sahabat nih tidak merasa hebat, tidak merasa lupa diri, tetap ada rasa takutnya kepada Allah. Baik, kamil. Wafatul Husain radhiyallahu anhu, wafatnya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Wa an Muhammad ibn Al-Hasan, dan diriwayatkan dari Muhammad ibn Al-Hasan qala, ia berkata, lama nazala al-qaumu bil Husain radhiyallahu anhu, tatkala orang-orang menurunkan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu. Nama nazal al-qaum bil Husain berarti ketika di sini artinya menyergap. Kaum yang itu yang menyerang Sayyidina Al-Husain menyergap kepada Sayyidina Al-Husain. Karena kejadiannya ini di Karbala. Kejadian di Karbala, beliau sedang berjalan menuju daerah yang digosipkan atau memberitahukan bahwa mereka membuat baiat kepada Sayyidina Al-Husain. Dan itu bahaya. Kalau seandainya seperti itu akan terjadi peperangan. Sayyidina Husain udah ngirim orang untuk memastikan orangnya nggak balik. Insyaallah. Ternyata itu adalah jebakan. Buat Sayyidina Husain bergerak atau fitnah untuk Sayyidina Husain, dianggapnya dia akan memberontak untuk jadi alasan mau membunuh Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain mau pergi ke sana mau memastikan urusan itu. Belum membuat gerakan, dan tidak ada gerakan apapun di kota Madinah, nggak ada. Jadi tuduhannya beliau adalah sedang membuat pemberontakan, ingin memberontak kepada Yazid. Jawabannya bahwa ini bukan pemberontakan dari Sayyidina Husain. Keluarnya Sayyidina Husain dari kota Madinah tidak membawa pasukan sedikit pun, dan tidak pernah beliau memanas-manasi kota Madinah untuk keluar dari khalifah yang ada. Dan beliau tidak meminta untuk dibaiat oleh orang-orang, nggak ada. Nggak ada bukti sama sekali. Beliau keluar dari kota Madinah tahu bakal dibunuh. Buktinya Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mau keluar, la takhruj innaka satuqtal, udah tahu.
La uridu an yusfaka dima fi madinati Nabi. Ana nggak mau darah ana tertumpah di Madinah Nabi, ini ana keluar. Kata Sayyidina Husain, ana mau keluar sendiri. Kata keluarganya nggak boleh, kita keluar sendiri, kita mau ikut. Anak-anak Sayyidina Ali yang lain ikut semua. Ya, adik-adiknya beliau, cucunya beliau, anak-anaknya beliau juga ikut. Ya, jadi keluarga doang. Masa itu pemberontak bawa keluarga, nggak bawa jeish, nggak bawa pasukan, kan nggak mungkin. Maka ada orang-orang yang aneh, ya, nggak ngerti tarikh, nggak ngerti adab dengan para sahabat, mau ngebelain pihak yang kedua lagi, mau mengatakan ini pemberontakan, makanya boleh dibunuh. Alhamdulillah, pemberontakan di mana aja? Pemberontakan gimana caranya? Beliau juga tidak pernah ya membuat suatu pasukan atau suatu gerakan di kota Madinah. Alhasil beliau pergi ke sana karena tahu, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika berpisah dengan beliau, Assalamualaikum min syahid. Itu syahid, karena tahu bakal terbunuh. Dia udah yakin, kabar dari Nabi SAW. Alhasil beliau ketika dikepung seperti itu, nah itu kejadiannya di sini. Dia akan ceritakan di sini. Ayo. Wa aikona, dan ia mengetahui annahum, bahwasanya mereka qataluh, akan memeranginya. Qatiluh. Wa annahum, bahwasanya mereka qatiluh, akan memeranginya. Akan membunuhnya, ya. Membunuh. Udah, kalau muqatalah na'am, perang. Tapi qatiluh, mereka udah yakin nih, bahkan mereka itu mengincar saya, kata Sayyidina Husain. Sehingga beliau ingin menasihati orang-orang yang ikut dengan beliau untuk sana pergi aja, biar anda di sini. Mereka ujung-ujungnya ada yang meninggal, udah nggak ada urusan sama kalian. Tapi kalau kalian ada, akhirnya kalian kena dampaknya. Baik. Qama fi ashabihi, maka ia berdiri pada sahabatnya khatiban, dalam keadaan berkhutbah. Fahamidallah ta'ala, beliau memuji kepada Allah ta'ala. Wa asna alaih, dan memuji padanya. Summa qala, kemudian dia berkata, qad nazala minal amri ma tarawun, telah terjadi dari sebuah urusan sebagaimana yang kalian lihat. Wa inna dunya, dan sesungguhnya dunia, qad taghayyarat, telah berubah. Wa tanakkarat, dan telah bersembunyi. Ya, berubah dengan apa? Jadi tidak enak gitu. Telah rusak gitu aja deh. Tanakkarat, telah rusak. Wa tanakkarat, dan telah rusak. Wa adbara ma'rufuha, dan telah berlalu kebaikannya. Wa nsyamarat, dan telah lewat dengan cepat. Hatta la yabqa minha, sehingga tidak tersisa darinya illa, kecuali kasubabatil ina, seperti sisa air di dalam wadah. Illa khasisu aishin, kecuali hinanya kehidupan. Kalmar al-wabil, seperti pengembala yang buruk. Tempat mengembala yang buruk. Kalmar al-wabil, seperti tempat pengembala yang buruk. Ala tarawna al-haqqa, apakah kalian tidak melihat kebenaran? La yu'malu bihi, tidak dikerjakan dengannya. Wal batila, dan kebatilan, la yutsnaha anhu, tidak ada akhir darinya. Liyarghabil mu'minu, la yarghabil mu'minu, sungguh akan menyukai orang mukmin fi liqa'illahi ta'ala. Liyarghabil mu'minu fi liqa'illahi ta'ala, akan menyukai maksudnya perintahnya, hendaknya seorang mukmin untuk berharap berjumpa dengan Allah. Ayo. Wa ini, dan sesungguhnya aku, la aral mauta, tidaklah melihat kematian, illa sa'adatan, kecuali kebahagiaan. Wal hayata ma'al zalimin, dan hidup bersama orang-orang yang zalim, illa jurman, kecuali adalah sebuah kesalahan. Nah, akhirnya beliau begitu bilang. Ya, kehidupan dunia ini udah jelek, udah banyak rusaknya, dan saya melihat bahwa kematian itu adalah kebahagiaan. Dan hidup bersama orang-orang zalim seperti ini adalah suatu suatu kesalahan, suatu nggak enak gitu hidupnya. Walhasil akhirnya beliau terbunuh dalam kejadian Karbala. Karbala di daerahnya namanya Karbala. La ilaha illallah, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Padahal mereka adalah orang-orang yang dicinta oleh Allah dan dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga biar tahu bahwa setiap zaman tuh ada orang-orang seperti itu. Tuh mereka yang membunuh, mereka muslimin, bukan orang-orang non-muslim. Dan mereka pernah dengar pastinya hadits-haditsnya Rasul SAW tentang mereka ini. Tapi kalau sudah kekuasaan, kalau sudah ambisi, harta, itu bisa menutup. Ya, sehingga mereka mengatakan udah, itu omongan udah lalu, tapi ini perbuatan mereka begini, dibilangnya mereka salah.
sehingga mereka menghalalkan cara yang haram tersebut. La ilaha illallah. Allahu a'lam.